Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbati wa arfa'i darajati wa ahammil muhimmati fid din wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa auliya'i sholihin wal ulama il amilin ar-rasikhina bil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lafiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saya tak ngaji. Didengarkan boleh, nggak didengarkan juga boleh. Yang mendengarkan bagus, yang nggak mendengarkan juga bagus. Kalau didengarkan nggak enak, ya silakan kupingnya disumbal pakai kaset sambil mainan HP, ya nggak apa-apa. Kuping-kupingnya sendiri. Kalau matanya udah mulai ngantuk, ya monggo. Yang ngantuk silakan ngantuk, teklok, liar, merem nggak apa-apa. Matanya ngantuk, teklok, liar, merem nggak apa-apa. Yang penting hati dan pikirannya tetap melek. Alhamdulillah. Oke, kembali ke halaman 128. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan sampai 3 kali ini kok. Iso-iso ya. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dalika qira'atu tabarakal mulku kullalatin lailatin. Qala alaihi salatu wassalam hiya nabi'atu wal munjiyatu min adzabil qabri. Artinya wa min dalika, dan di antara surat-surat itu yang dimaksud surat-surat yang biasa dijadikan hizib, ya, amalan-amalan rutin ya. Itu kemarin kan dinyatakan ada yang rutin ngamalin surat Yasin, ada yang rutin ngamalin surat Al-Kahfi, ada yang rutin ngamalin Hizbul Usbu atau Hizbul Mubarak yang dibaca sampai khotam selama 7 hari. Itu kan itu surat-surat Al-Quran semua. Kan kalau Hizbul Usbu itu Al-Qurannya sampai khotam, dimulainya malam Jumat, berakhir malam Kamis, kan itu ya kemarin. Nah, diantaranya itu selain itu ada surat-surat yang dipilih untuk amalan, ya, surat Yasin, surat Kahfi, ya, kemarin banyak. Nah sekarang wa min dalika, dan di antara surat-surat itu selain itu diantaranya lagi apa? Qira'atu tabarakal mulku, membaca surat Al-Mulk, surat Tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, gitu ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Ada itu kan ya? Nah itu kira-kira itu ayat itu.
Nah, kapan? Kula lailatin, setiap malam. Jadi ada juga di antaranya yang mengamalin setiap malam ngamalin surat Al-Mulk atau tabarok al-mulk. Qala alaihi salatu wasalam, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau alaihi salatu wasalam, hingga kenapa surat tabarok itu? Surat tabarok al-mulku itu an-nafi'atu, ialah surat yang bermanfaat. Pasti dong. Bermunjiyatu, dan yang menyelamatkan min azabil qabri, dari azab kubur. Jadi berdasarkan input malam ini, kalau pengen selamat dari azab kubur, tiap malam ngamalkan membaca surat tabarokal mulku. Kita baca di dalam kitab ini ada hadis, namanya hadis itu kan katanya sabda Rasulullah. Jadi sabda Rasulullah begitu. Jadi tabarokal mulku itu surat yang sangat bermanfaat dan juga surat penyelamat dari azab kubur. Nah, itu ya, jelas kan, kita sama-sama baca, bukan katanya Pak Warto. Kita ngaji bareng, kan penak ini ya. Bisa dipahami ya? Ini cuma fadilah, fadhilul amal, keutamaan beramal. Orang nggak ada acara apa-apa yang mendingan baca tabarok, ya kan? Ya, kita baca WA, baca Facebook, ya isinya gitu-gitu aja. Gitu aja. Mendingan kita begitu malah fadilahnya jelas. Kok ngantuk makan tuh? Gitu. Jadi kita punya fadilah dulu, jadi bisa mempersembahkan fadilah kepada semesta. Kalau bisa itu kita bisa sembahyang terus itu. Jangan jarang-jarang sembahyang terus. Ya, sembahyang terus itu sebetulnya bisa diamalkan oleh semua orang, Pak. Semua orang siapa saja. Kan Al-Quran juga petunjuk buat semua. Bukan untuk orang Islam kan. Hujalin. Iya. Bisa. Ya. Kalau di dalam Al-Quran juga diterangkan ada sholat namanya sholat daimun. Sholat itu yang kita kenal dengan sembahyang. Begitu kan? Sembahyang itu terus kudune. Daim itu terus 24 jam ya sembahyang terus. Itu kan jadi perdebatan yang ada ya. Coba kalau kita paham, sembahyang yang terus apa bisa? Siapa yang bisa melakukan? Semua manusia bisa kalau mau. Nah, masalahnya kan maunya ini Pak yang susah Pak. Yang mampu banyak, yang mau ini susah. Makanya dalam manajemen itu ada manajemen namanya 4K. K itu yang pertama harus kemauan dulu. Kemampuan itu nomor 2. Orang kalau kemauan ada, kemampuan itu bisa ditunjang. Karena saya punya kemauan untuk mendirikan sebuah yayasan. Yang penting kan kemauan kencang, terus niat yang benar. Kemampuan itu pasti bisa ditunjang. Kalau diukur mampu dari mana mampunya? Ya. Nyatanya karena kemauan dan niat yang prosesnya itu diberikan jalan kemudahan oleh Allah. Makanya inamal amalu. Dan sampai itu nggak punya kemauan, jadi nggak punya niat. Ini betul. Alhamdulillah Pak. Allah berikan jalan kemudahan. Bukan kita yang punya kehebatan, enggak. Allah yang memberikan jalan kemudahan buat kita karena kemauan kita yang kuat, dengan niat yang kuat dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan niat itu. Kemampuan ditunjang, bisa ditunjang. Kok zaman sekarang orang susah gara-gara nganggur? Mau kerja apa tidak? Kan itu yang penting. Betul?
Kalau sudah ada kemampuan kerja, ada niat untuk kerja, kemampuan tidak ditunda. Kalau kerjaan lowongan, enggak harus kerjaan lowongan, pekerjaan itu banyak. Goreng-goreng bakwan, atau goreng risol, atau goreng apa itu juga jadi pekerjaan. Asal ada kemampuan, enggak punya modal, bisa ditunjang, bisa dipastikan dan boleh dibuktikan. Apa mau dibuktikan besok? Yang penting niat dulu, kemampuan dulu dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan niat itu. Betul. Dalam rangka apa? Sembahyang, Pak. Sembahyang itu mempersembahkan kepada yang memerlukan. Ini dalam rangka sembahyang. Makanya sebelum saya melangkah sini, saya harus mempersembahkan sesuatu kepada diri saya dulu. Makanya saya siang habis ngaji, gitu ya, ada sesuatu saya persembahkan. Kalau lah nanti malam mau ngaji, saya istirahat dulu. Untuk mempersembahkan energi pada diri saya. Nanti malam saya biar bisa melangkah ngaji. Saya ada energi. Sehingga ada sesuatu yang saya persembahkan kepada semesta. Bagaimana? Bisa diterima kan? Terus saya mau berangkat ngopi dulu. Kenapa? Mempersembahkan energi pada diri saya sendiri supaya nanti ngaji tidak ngantuk. Dengan apa yang sudah saya persembahkan pada diri saya bisa naik, saya begini, saya bisa bicara, saya tidak ngantuk, saya bisa mempersembahkan sesuatu. Jadi hidup ini sembahyang. Hidup itu siapa? Al-Hayyu itu Allah. Allah tidak pernah butuh apa-apa. Allah yang ada semua dipersembahkan kepada Allah. Seluruh alam. Dan seluruh alam ini dia diciptakan Allah untuk mempersembahkan. Aku itu tidak pernah untuk kepentingan dipersembahkan. Bisa mempersembahkan. Nah, kita makanya untuk bisa mempersembahkan kita juga harus mempunyai sesuatu. Makanya persembahkan dulu pada diri sendiri. Gampang ya? Namanya apa? Itu. Sholat jaim itu waktu subuh terus dulu itu ada orang di masjid terus diusir sama Nabi Muhammad. Bukan orang di masjid terus. Suruh keluar. Ya kan? Kalau kamu ke masjid terus ya sama. Apa yang udah masjid terus? Saya mau diburu-buru Pak. Diburu-buru apa? Sama itu apa yang tukangnya diundang. Ya kan? Emang kalau kamu ke masjid terus kamu bisa lunas. Keluar sana, persembahkan sesuatu untuk dirimu. Betul nggak? Nanti kalau kamu punya duit, kamu bisa mempersembahkan uang itu untuk bayar utang. Beri kembali. Bisa dipahami Pak. Jadi begitu. Karena bermanfaat. Sebetulnya begitu itu. Makanya ini namanya Fadhailul Amal. Makanya kita harus kemauan ada atau tidak, hanya itu aja. Yang satu kemauan, dua kemampuan. Kalau kemauan tidak ada, kemampuan itu bisa ditunda. Wah Pak saya mau, cuma nggak bisa ditunda. Tuntut, kayak begini, Pak saya nggak bisa baca kitab, kan bisa ditunda. Dituntut, dibacakan, nyimak. Nanti kalau mau belajar ini di rumah mau diulang-ulang lagi, nanti lama-lama bisa baca sendiri, mampu baca sendiri. Kalau sudah mampu membaca sendiri, kita juga sudah mempersembahkan pada diri sendiri. Akhirnya kita bisa Pak mempersembahkan kepada semesta. Nah kalau kita nggak punya, kita ini bukan nggak mampu, nggak mau. Jadi kemauan nomor satu, kemampuan itu nomor. Terus kesempatan itu waktu. Kalau cerita kesempatan itu luang. Jangan pernah menunggu waktu luang. Kalau sampai yang kok hidup menunggu waktu luang, selamanya nggak luang-luang. Ada waktu luang ini buat main apa ya?
Ada waktu luang bermainan HP. Yang ada mau nggak kita meluangkan waktu? Kesempatan bisa dicari. Kemampuan, kesempatan. Kendalanya Pak, oke kendala. Orang berjalan pasti ada kendala. Kadang di jalan itu kita bersantai-santai, ternyata ketemu duri, ketemu beling, ketemu jurang, ketemu jalan yang terjal, ketemu jalan yang itu kan kendala. Ya, kendala itulah yang harus diatasi, dicarikan solusi. Ini benar. Beres sama benar. Yang empat itu asal kemampuan dulu Pak ya. Kemampuan, kesempatan, kendala. Ini sampai terapkan dalam manajemen apapun. Baik dalam urusan usaha, rumah tangga, ngaji, ya, di pendidikan, dakwah, terapkan empat ini. Kemauan tanamkan dulu. Mau dulu aja. Belum mampu Pak, gitu ya. Jadi begitu. Ya, kita nggak bisa tempatkan waktu sama. Bisa. Sama. Sholat itu mau apa tidak? Allah itu tidak mungkin membebani hambanya kalau sekiranya hambanya itu nggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya, melainkan sesuai dengan kemampuan. Mesti mampu, cuman mau apa tidak? Ya, caranya gitu. Sholat itu sembahyang itu mempersembahkan. Kita tidak mungkin bisa mempersembahkan sesuatu kalau kita pun tidak punya sesuatu. Sebelum mempersembahkan sesuatu kepada semesta, persembahkanlah sesuatu pada diri dulu. Gitu. Wah Pak, saya tidak mampu. Sedangkan saya harus begini, ya udah persembahkan dulu sesuatu pada dirimu. Misalnya saya seorang guru, saya tidak pernah persiapan untuk mengajar. Udah tahu nggak punya, udah persiapkan dulu, persembahkan dulu sesuatu kepada dirimu. Buka buku, belajar dulu, persiapkan dulu, bikin kerangka dulu. Kalau kita sudah punya itu, kita datang ke kelas, kita sudah siap. Jangan sudah masuk ke kelas, lalu akhirnya nganggur, semua disampaikan, yang tidak semestinya pun disampaikan. Kenapa? Kadang-kadang nggak wajar. Ya itu disuguh ya. Kopi, gudeg, kopi. Jadi kopi punasa ala kodri, memang perlu persiapan, perlu tahapan. Makanya segala sesuatu harus ada program. Kalau program sudah ada, dibikin planning, schedule. Sekarang tuh ini dulu, ini nggak pantas kalau ini nggak sesuai. Nanti ada perbedaan antara apa yang kita ajarkan dengan yang diajarkan di sekolah-sekolah. Itu penting. Gak usah mereka-reka, gak usah. Ikutin aja kurikulum yang ada, schedule yang ada. Tapi kan kita harus punya dulu. Kalau nggak punya ya udah apa aja. Yang tidak semestinya ya, ya kan? Nanti dilepeh. Itu loh intinya. Ya apa adanya aja, nggak usah dirubah-rubah. Ya, bacaan-bacaan luar nggak usah dirubah-rubah. Apa yang ada yang klasik yang umum diajarkan dalam pendidikan itu. Nanti kalau kita tahu apa, ya kan ngamalin juga belum. Yang ada belum diamalin. Jadi tidak mempersulit, tidak membebani. Kita bisa kok, coba aja. Ya, alhamdulillah. Jadi mungkin orang melihat saya, apaan ngopi rokok sampai tengah malam, sampai subuh, sampai jam 10. Saya dalam rangka mempersembahkan. Pasti tetap. Kita persembahkan dulu pada semesta. Dan itu boleh dibuktikan. Ayo kita buktikan. Enak kalau ngomong enak. Ayo kita buktikan. Kenapa saya nggak tidur?
ngopi, ngopi, rokok. Justru itulah cara saya mempersembahkan sesuatu pada diri saya, biar saya punya sesuatu yang bisa saya persembahkan apa saja. Jangan jarang-jarang. 24 jam ya umur. Pagi tidur, Pak, bangun-bangun. Itulah caranya saya mempersembahkan sesuatu untuk diri saya. Mempersembahkannya apa? Energi. Nah, orang dulu bunyi ngantuk, orang iso ngajar-ngajar. Ini benar. Halo, bisa diterima kan? Bisa dipastikan? Bisa dibuktikan? Kalau sampai ngantuk-ngantuk ngangkas ngaji ya. Baru assalamualaikum itu karena apa? Belum mempersembahkan sesuatu pada dirinya. Sempatkan waktu, luangkan waktu, istirahat dulu supaya nanti bisa berangkat ngaji nggak ngantuk. Kan gitu mah. Nek orang kopi ya nek iso ya tunggu kopi dhewe koma. Yang yayasannya urung ge nakal. Yang lain enggak. Paham ya? Jadi bisa. Amal Pak. Makanya banyak amalan-amalannya kan kalau kita turutin kan kita bisa nggak tidur semalaman ini. Baca surat Afi, baca surat Yasin. Sekarang tambah lagi Al-Mubarok, Tabarok, ya kan? Dalam rangka apa? Mempersembahkan sesuatu untuk diri sendiri. Makanya manfaatnya untuk diri. Gimana? Keselamatannya untuk diri. Nah, kalau kita sudah punya manfaat, punya selamat, ya ayo persembahkan manfaat itu untuk semesta. Persembahkan keselamatan itu untuk semesta. Itu yang disebut memayu hayuning bawono, yang berangkat mulai dari memayu hayuning jiwo. Kalau bahasa kitanya, bahasa Al-Qur'annya, bahasa ritualnya, spiritualnya, keagamaannya di dalam Islam disebut rahmatan lil alamin. Ini betul, rahmatan lil alamin itu apa? Mempersembahkan yang terbaik untuk semesta. Alamin itu semesta alam. Insya Allah kita akan menjulang tinggi. Betul enggak? Jadi kita hidup ini bukan untuk merangkak, Pak. Betul enggak? Untuk membumbung tinggi. Jangan merangkak terus. Membumbung tinggi, makanya harus punya sayap. Pesawat dari kasih sayap kok. Biar bisa membumbung tinggi. Makanya cita-citanya mesti tinggi. Ada nggak yang orang cita-cita nggak tinggi? Waduh. Jadi kita hidup ini bukan untuk merangkak, apalagi merayap, tapi untuk membumbung. Karena Allah itu maha tinggi. Allah maha tinggi, kita merayap, katakan tekan. Itu paham ya? Nah ini loh caranya. Amalan-amalan ini manfaatnya itu. Jadi kita memiliki sesuatu, persembahkan untuk diri. Sembahyang untuk diri. Sembahyang untuk Allah itu apa? Allah itu nggak butuh sembahyangmu. Sembahyanglah untuk dirimu. Yang bisa kita persembahkan kepada Allah itu dosa. Apaan? Tuh. Zaman punya apa nih, Pak? Zaman punya apa? Apa yang zaman punya apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah semua yang di langit dan di bumi. Ini bukan punya saya, Pak. Ini punya Allah. Saya mau ketitipan kan gitu, suka ada yang ngomong gitu lah. Pura-puranya merendahkan diri gitu lah ya. Loh, sekarang kalau sampai merasa tidak punya, saya tanya, ada nggak orang yang nggak punya dosa? Nggak ada. Jadi punyanya dosa. Itulah yang mau persembahkan. Makanya begitu kita mempersembahkan dosa dikabul oleh Allah, ya benar. Makanya Allah siapkan Al-Ghafur, Al-Afu. Kalau tahu
bapakmu punyanya dosa, semua milikku. Jadi akhirnya kita mempersembahkan apa kepada Allah? Dosa. Apa yang kita persembahkan sama Allah? Emang kita punya apa? Persembahkanlah kepada semesta. Allah yang ada untuk semesta. Allah tidak pernah butuh apa-apa dari semesta. Sadar apa? Bahayanya lu kadang-kadang. Ini benar. Fakta. Ada nggak orang yang nggak punya dosa? Berarti setiap orang punya dosa. Terus apa yang mau dipersembahkan sama Allah yang kita punya? Dosa kan? Nah itu dia, makanya Allah siapkan gapuranya. Tidak pernah ada pintunya gapuranya Allah itu. Karena dia tahu menungso ngadep aku mesti yang dipersembahkan tuh. Karena punyanya cuman ketika kita memiliki selain itu, kita persembahkan kepada semesta. Jadi kita menjadi manfaat, hidup jadi manfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu bermanfaat. Bukan apa itu. Oke ya, oke bro, lanjut. Jadi apa? Amalan sekarang yang ada tambahan ini, di antaranya surat Barokah, itu manfaat. Kalau tahu gini ya outputnya, kita proses berpikir, kemudian output. Walaupun ini katanya dari manapun katanya kita meneliti juga susah, tetapi pesan di balik katanya ini kan bisa kita serap. Pesan apa yang ada di balik katanya ini? Kalau memang itu baik, apa salahnya? Itu ya. Katanya itu baik, katanya manfaat. Kita pakai, kita ambil. Biar kita punya. Kemudian kalau kita tidak punya, kita bisa mempersembahkan. Apa yang ini baik, coba ini Pak. Ini betul. Nah iya. Oke, lanjutkan. Bapak roja anaha fi qalbi kulli mukminin wa anaha syafaat fi rajulin fabubiro lahu. Nah, Bapak roja dan telah datang warid itu ya pengetahuan, kabar, hadis, telah datang hadis, kabar. Apa isinya? Anaha fi qalbi kulli mukminin. Bahwasanya surat Tabarok itu dalam hati setiap orang mukmin. Wa anha syafaat fi rajulin. Dan sesungguhnya Tabarok, surat Tabarok itu bisa menjadi syafaat fi rajulin pada seseorang. Nah, ini kan seorang laki, kalau rajul itu laki, kalau nisa perempuan ya. Rajul itu artinya orang secara umum lah. Orang laki juga bisa, untuk perempuan juga bisa. Orang laki kalau ini apa adanya begitu, rijal itu laki, kalau wanita itu nisa. Tapi ini aksinya seseorang gitu loh, ya. Seseorang itu bisa laki, bisa perempuan. Bahana syafaat firojulin. Dan sesungguhnya surat Tabarok itu bisa menjadi syafaat pada setiap orang. Terus bagu firolagu. Maka lalu Allah mengampuni baginya yang mulia. Dengan ampunan itu disebut syafaat. Begini itu nggak syafaat. Kalau ada syafaat itu bisa begini. Ini benar. Syafaat itu artinya pertolongan. Oke. Wa kana alaihi salatu wassalam. Nah, dan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam layanamu kula lailatin, tidak pernah tidur setiap malam. Layanamu kula lailatin, ya namu itu tidur, naum itu tidur. As-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Dan Nabi Muhammad layanamu kula lailatin, tidak pernah tidur di waktu malam. Di setiap malam, pula itu setiap, tidak pernah tidur setiap malam. Hatta sehingga yaqra'u alif lam mim as-sajdah wa tabarakal mulku, sampai beliau itu membaca surat alif lam mim as-sajdah. Jadi ada surat alif lam mim as-sajdah. Maksudnya kalau ada lain yang namanya bukan alif lam mim as-sajdah, bukan Fussilat. Yang ada yang itu silahkan apa masalah
Satu itu, kedua wa tabarokal mulku surat Tabarok. Setiap malam Nabi Muhammad baca itu. Kalau nggak tidur baca itu. Nah mungkin sesudah baca itu tidur dan bisa aja, ya kan? Itu Rasul selalu membaca 2 surat setiap malam, nggak tidur sebelum baca 2 surat itu. Ini enak nih sebetulnya. Ini sebelum tidur akan dulu lah surat apa? Ngikutin Rasulullah Al-Baqarah Sajdah sama Tabarok. Suratnya nggak terlalu panjang. Nggak enak ya, panjangan Yasin malah ya. Saya bisa dipahami ya. Oke, bisa diamalkan. Kalau wa min dzalika qira'ata surat Dukhan. Dan diantara lagi surat-surat yang diamalkan itu, yaitu qira'atu surat Dukhan, yaitu membaca surat Ad-Dukhan. Ad-Dukhan itu. Qala alaihi salatu wasalam, bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, man qara'a surat Ad-Dukhan fi lailatin asbaha maghfura lahu. Man qara'a, barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan, Ad-Dukhan itu asap. Fi lailatin, pada malam hari. Suatu malam. Asbaha, maka jadilah pagi harinya, yaitu asbaha itu subuh ya. Maka jadilah dia di pagi harinya itu maghfurallahu, udah diampuni dosanya. Malam baca surat Ad-Dukhan, pagi-pagi dosanya sudah diampuni. Ini enak banget. Cuman masalahnya kan setelah pagi diampuni itu siangnya dosanya numpuk meneh itu ya gimana? Saya ngapain ya masalah. Itu kan masalahnya. Menungso, nggak punya dosa, nggak suci. Tapi Ramadan kembali suci ya, kembali sarapan pagi. Kalau nggak kembali pada watak aslinya. Enggak bukan malu, pasti dosanya diampuni. Kok tekanawan dosanya numpuk, itu yang jadi masalah. Makanya kudu dawam, kudu daim, bayangin. Benar nggak? Paham sholat daim kan? Iya, katanya sholat itu sembahyang Pak. Jadi bisa diamalkan siapa aja, manusia yang mana asal mau melakukan, mesti bisa. Kenapa? Ini kan dari Al-Quran. Al-Quran itu ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berasal dari Tuhan. Ini benar. Untuk siapa Al-Quran? Petunjuk buat manusia. Jadi manusia yang manapun asal mau, mesti bisa. Dan itu pahamnya kan cuma sholat 5 waktu ya. Padahal di Quran ada sholat 5 waktu. Ada sholat qasirun, ada sholat yukhafidun, ada sholat yang daimun, ada sholat wusta, ada sholat lagi yang namanya sholat sahun, ya kan? Fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihi sahun. Jadi ada sholat yang sahun. Nah itu. Saya daimun ini kan sholat terus. Mulai mudaim, namanya mudawamah. Zikir yang daim mudawamah itu zikir terus nggak ada lelenya. Kapan saja. Di mana saja. Dalam keadaan apa? Keadaan apa saja. Sholat daim bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Ini betul. Aku mising dalam keadaan itu. Ini. Makanya saya rokoknya dua. Siji dalam rangka apa?
mempersembahkan nikmat untuk diri saya. Coba nih aku gak ngising-ngising terus ngaji perutnya mulus banyak. Apa yang nggak tenang Pak ngaji juga. Persembahkan sesuatu yang enak, yang baik untuk diri kita. Semua jadi persembahan. Asal mau. Cuman masalahnya mampu apa tidak bisa ditunda. Kadang kemampuan itu cuman karena nggak tahu aja kan, ya kan? Nggak tahu caranya kan? Iya makanya itu bisa ditunda. Dikasih tahu. Ini loh caranya. Ya betul. Sehingga ngising juga itu ibadah. Iya kan Pak? Rasulullah jadi bisa diterima kan? Bisa dipastikan? Bisa dibuktikan? Sampai yang orang ngising rumah aja kebelet ngising lo enak orang ya. Lagi ceramah tiba bener ngising kira-kira. Nah, ben ceramah nggak kebelet ngising, ngaji nggak kebelet ngising, aku akan mempersembahkan sesuatu pada diri saya. Mempersembahkan apa? Ketenangan, kenyamanan. Dan ternyata ngising itu termasuk nikmat. Nikmat apa tidak? Nikmat. Karena lebar ngising ucapannya apa? Loh, ngerti dah. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza. Segera aku. Coba ini juga pemat keringat dingin banget. Makanya nak apa-apa kamar mandi sih. Sampai luar orang nguyuh sih, di tengah jalan macet, kebelet nguyuh. Gue kan nyari pom bensin nggak ketemu kira tuh kayak gitu loh. Enak. Enak orang yang mana? Tersiksa. Aku abang biru kayu hijau. Begitu kamu ngambil jalan ngambil macet. Begitu lihat ada pom bensin. Begitu ngelengok ke pintu gerbang. Cuman ada gambar dua. Yang satu gambar laki-laki, yang satu gambar perempuan. Itu langsung bilang bahagianya luar biasa Pak. Sampai baru masuk pintu, baru di depan pintu, celananya udah dipelorotin dulu. Mana orangnya mana? Padahal aku di mobil ditahan-tahan itu. Begitu sampai pintu, resleting udah dibongkar dulu coba. Saking Bahagianya. lupa segala macam. Lupa, nikmat apa tidak? Kayak apa juga nikmatnya? Bisa dibayangin. Oh itu loh Pak, dipikir. Kita tahu mikir, enggak tak. Nek ngerti caranya, ibadah apa tidak? Ibadah itu bukan sholat. Ibadah itu bukan ngaji. Orang sedekah, orang puasa. Jadi betul. Oke. Kira ada. Oke. Jadi itu. Sajadah tabarok. Terus baca surat Dukon. Malam baca Dukon, pagi-pagi dosanya wis diampuni. Yang jadi masalah begitu siang dosanya numpuk. Nah, supaya dosanya jangan numpuk lagi, ojo leren sembayangi. Makanya sembayangi kudu yuha bidun. Sholatnya mesti dijaga. Nek sholatnya dijaga, insya Allah, betul nggak? Tanda anil faksai di sini ibadah apa tidak? Oh, darah kesana. Wakola fi suratil waqiah, dan Nabi bersabda lagi menjelaskan tentang surat waqiah. Apa nih waqiah saya ini? Makanya sama nama hari ini, kalian mau nggak mengamalkannya? Itu guyunya ancang-ancang untuk nggak ngamalkan tapi guyu awake mentertawakan diri. Waduh, ya kan? Pulgu ya karena pola di surat waqiah. Nabi bersabda lagi menjelaskan tentang surat waqiah. Apa Rasulullah? Man qara'aha kulalailatin lam tusibhu faqatun. Man qara'aha barang siapa yang membacanya, baca surat apa?
Barang siapa yang membaca surat Waqiah kullailatin setiap malam. Ada setiap malam, setiap malam. Terus ini apa? Waqiah setiap malam. Wah, banyak banget itu. Lam tusibhu faqatun, maka orang itu tidak akan ditimpa kefakiran. Enggak bakalan fakir. Jadi nek sampean pengen orang fakir, diamali. Mau apa enggak masalahnya? Jangan dikit-dikit al-fakir, alah ngaku-ngaku al-fakir dong. Ya kan? Insya Allah diterima kefakiran. Ya. Tidak akan diterima kefakiran. Surat apa? Nah, ini akhirnya dipahami. Ya kan? Orang yang tadinya enak, usaha enak lancar, begitu ambruk, sergap amalnya, wah. Kenapa? Kenapa dia itu menghilangkan kebahagiaan? Paham ya? Lanjut lah. Mungkin paham orang lanjut. Ini enggak terlalu banyak. Waqala fi surati idza zulzilat. Waqala dan Rasulullah Nabi Muhammad bersabda lagi fi surati idza zulzilat, menerangkan tentang surat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Suratnya Al-Zalzalah. Ya. Apa kata Nabi? Innaha ta'dilu nisfal Quran. Sesungguhnya surat idza zulzilatil ardu zilzalaha itu memadai, menandingi itu bukan berarti melawan, itu bukan, Pak. Artinya membandingi ya, sebanding dengan apa? Nisfal Quran, sebanding dengan separuh Quran. Kalau surat Al-Ikhlas sepertiga. Surat Yasin kolbunya. Nah, kemarin udah dijelasin itu. Mbak, orang melo kata mana? Enggak, Mbak. Kata kok aku sudah separuh. Ada gua alasan lah kembali orang gua alasan orang atau semaan orang sudah separuh. Separuh. Wis mesti dulu gila. Ojo, beda lagi. Padilannya beda lagi ya. Semaan. Beda. Ya kan? Gue tak gua alasan ya, Pak. Semaan kok sepi ya Pak Warko gara-gara ini. Oh, orang mana teman? Sudah mendapat separuh Al-Quran. Penting itu. Separuh Quran. Terus mengambil taman Pak Warko. Atau sekarang siapa yang zaman pengen punya itu cantik? Sudah aja katamin Quran. Lomba katamin Quran. Ada yang cepat Quran apa? Baca Al-Fatihah 3 kali. Enggak bakal ragu benar teman. Apa teman mas kawinnya Al-Fatihah 3 kali. Panggil ragu-ragu teman. Kan itu saya Cina Ali, kowe udah saya Cina Ali, dapur mobil. Mana orangnya mana? Saya Cina Ali. Loh iya lah. Kalau saya Cina Ali yang baca. Betul enggak? Dapat ya. Mana aja? Oleh kok harus kok. Kamu rapi bang, apa juga enggak? Aku mas kawinnya punya Al-Ikhlas Pak 3 kali. Wah ya rapi. Kameranya puterin tuh. Alasannya di dunia Dina Ali, saya Dina Ali kok yang baca. Ya Pak Warto ya. Aneh sampai dia balik aja 1.000 lah. Lumayan ya, bisa buat apa-apa, bisa buat bidaan, manfaat orang tua. Benar-benar. Kalau 100.000 Pak, berapa orang enteng? Kalau masalahnya kan mau tidak, nggak mampu Pak, mampu kalau mau, kalau kemampuan jadi itu nggak dapat 100.000 ya jangan semalam mana. 10 hari, enggak apa-apa 10 hari, 100 dino. Mau kenapa? Ya 100 dino, yuk katanya 100 dino ini. Ada kan 3 dino, kata 3 dino kan gitu ya Mbak? Iya.
buruk-buruk dan ngamalin 12.000 aja nyicil Pak. Budaya nyicil itu sering budaya kredit itu loh. Sampai amalan kredit. Kameranya balik gitu loh. Laporannya itu pede banget. Alhamdulillah Pak. Kenapa Mas? Jam 2 udah selesai. Lu kok cepet temen? Ngono. Wah, bangga gitu. Dikira aku sepenuh. Loh, ikhlas. Lah kok iso Pak? Aku barisak kula cicil oleh 4.000 lho Pak. Ya boleh ya. Sing ngono wae dicicil. Padahal aku ngandani ini sing utama mulai amalan-amalan itu jam kosong. Sampai main dasar budaya kredit. Sampai ngaji pun dikrik. Itu kameranya. Acara mana? Ya ini apik, ya ini apik. Sabar ya. Oh, sabar. Tanya sama Andri lihat di cair kan, tapi itu sama sabar. Ngopi. Ada judul lagunya Sang Murabi. Wah keren banget judul lagunya. Anggan tunggu kasetnya beredar. Paham nggih? Lha ngono lho kita itu. Wah, ora mau jenenge apa yang diskusi ya, Pak. Ya ini bicara Sana. oh nggih pun. Timbangane sing Orang. Udah ada kemauan udah terjun. Itu namanya kemampuannya masih bisa ditun. Ya. Ada toleransi. coba nek kene Kak ora iso. Jalan. Kapok. Ngono ae. Kae Pak. Ini rumah Ashabul Kahfi. Masuk ke dalam gua, di pintu gua ada yang nunggu. Tak kira sing nunggu melok wiritan, tulung-tulung kaya angka 9. Lho aku ngomong yakin aku bukan katanya kok saya. Iya. Oh jadi niru-niru Ashabul. Ya ini sabar bijaksana apian. Tinggal kabur. Aku gak apa-apa piye? Iya Mas. Yo alhamdulillah. Dulu ada anjing nemenin kiai kolwat di gua masuk swarga. Sampeyan menungso nunggoni wong wiritan kok ora mlebu swarga tak protes. Asu mlebu swarga gara-gara ngandani ya. Ya. Mulai lagi nih. Lo kan di Quran ada ceritanya kan ya. Sampai selama 40 hari itu kira masih ada lah waktu 37 hari. Sering ngomong kayak gini. Tapi yang berdoa. Udah kamu berdoa, so protes. Kok saya nggak masuk surga? Dari mana asal kamu ngamal waktu. Kalau kita nggak masuk surga, dulu anjingnya Ashabul Kahfi mana dulu? Aku bukan asu. Menungso, justru wong kowe menungso kok ngono pikiranmu kok kaya asu. Menungso kita karo asu. Sebelum kan gandar macam cerdas. Menungso Yang nentek sedang Jawa. Ini kan ceritanya kan gitu ya, Pak. Kita kan sering ya dengar. Lah ya kowe lak yo menungso, ngono jawabane kok. Aku itu wandang-wandang dia. Belani muridku itu wandang-wandang dia, ben iso belani. Aku belani kan. Dia kok menungso. Kok menungso melu asu. Nek iso mau asune sing nurut karo menungso kan ngono. Oh iya, enggak usah manggil-manggil gitu kalau Pak. Pengalaman. Kowe ndang melo-melo. Nenteng sedal, Pak. Tak rampung ya. Udah ya paham ya. Ya, Rizul Quran. Wabi surati al-hakumut takasur. Dan Rasulullah menerangkan lagi tentang al-hakumut takasur. Wah ini besok yang
isak ini sholatnya menghadapi takasur. Ini langganane Ramadan angger bengi alhamdulillah takasur selama 3 bulan. Langganan. Apa kata Nabi tentang surat Al-Haqqum takasur? Inna man qara'aha kana kaman qara'a alfa ayatin. Inna sesungguhnya man qara'aha siapa orang yang membaca surat Al-Haqqum takasur karena dia adalah kaman qara'a sama seperti orang membaca alfa ayatin 1000 ayat. Engko malu orang melu teman. Semaan mangkan mboten. Terus kalau mau terus saya ayat. Oh siapa? Aku mau. Kon paham ya? Ya, intinya inilah fadilah dari amal-amal yang sangat dianjurkan dan tentunya sudah pasti bagus. Kalau kita yang daripada nganggur nggak ada apa seperti buang nganggur kan mendingan kita baca Al-Quran. Ini sengaja dipilihkan surat-surat itu kenapa? Nek ongkon kataman mesti abot, tapi kalau itu kan ringan lah, mesti bisa dilakukan kapan. Pilih salah satu, boleh yang penting jawab lillahi ta'ala. Orang usah ngamal nongol saja. Pendagangannya laris bareng, orang usah laris, karpe laris, karpe. Yang penting dengan kita bisa membaca Al-Quran itu rezeki melimpah. Wah. Cekak? Ada yang mau disampaikan? Ada apa Pak? Masalah tadi sholat yang dalam tadi Pak. Ya. Sholat yang apa namanya? Yang daim tadi yang terus menerus. Apabila sholat kita bolong-bolong selama ini dan selama bertahun-tahun, wajib nggak diganti Pak? Wajib diganti nggak? Foto gitu. Kalau misalnya wajib, caranya bagaimana? Itu aja. Begini sebetulnya, ayat yang memerintahkan mengkodok itu tentang puasa. Pemangkana maridon ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra. Itu kan babnya puasa. Lainnya sholat yang ketinggalan kemudian kita suruh kodok, sama bisa nggak mengkodok sholat sampai yang ketinggalan? Sekarang saya jujur sudah berapa sholat yang ketinggalan sampai? Ya kemarin baru 20-an tahun Pak. 20 tahun itu Maksud saya dicicil gitu Pak, kalau mau bisa. Ya. Terus caranya gimana? Kalau misalnya dicicil apa bisa? Saya belum pernah tahu bagaimana cara memfoto sholat. Nggak bisa ya. Jadi nggak perlu dipoto ya? Ya, sholat itu kan sebetulnya tidak ada rumus, tidak ada apa ya? Tidak ada rumus ya. Nggak ada alasan itu. Alasan ninggalin sholat itu tidak ada. Coba, sampai kalau sholat nggak keburu dapat waktu, bisa dijama, bisa dikosor, ya kan? Gimana caranya? Pak nggak kuat Pak, sakit kok, nggak mau berdiri, boleh duduk, boleh berbaring kok, nggak bisa gerak Pak, boleh kok sholat dalam hati. Terus alasan mengkodok sholat itu apa? Pak mau wudhu nggak ada air, bisa tanya Pak mau tayamu mau wudhu nggak ada air Pak, kita sholat Pak di dalam kendaraan Pak, misalnya nih kita juga nggak bisa menjamah, nggak bisa kosong, ya udah ada solusi, ada sholat yang namanya sholat dihormatil wajib. Itu pakai loh itu. Kita bahasa syariat dan dibahas secara syariat kan? Nah, iya. Saya enggak sampai 20 tahun ninggalin sholat. Mulai caranya kodok piye? Aku malah takut harus sampai aku ayo. Yang pasti orang meninggalkan kewajiban itu dosa. Dosa itu bisa dihapus dengan tobat. Caranya tobat. Loh. Simpel nek gelem lho. Simpel nek gelem ngono kok. Usah simpel aja enggak mau. Simpel dari mana? Justru tak carikan simpel itu biar mau. Dan pasti mampu. Tapi kalau 20 tahun sama ngondo, umpama diwajibno ngondo itu ya. 20 tahun itu 5 kali 20.
tahun. Padahal setahun itu 360 hari. 5.300 swidak piro, Pak? Tahun baru tahun. Lah yo piro? 5.300 swidak. Terus 1.500. Oleh ngomong 1.500 waktu. Penarong. Satu itu 17 rakaat. Oh iya itu apa? Orang bingung mulai ngitungnya bingung. Nah, coba sih ngajari. Apa mana katanya sholat untuk bapak kita, sholatmu aja untuk sholatmu bapak. Kok mati orang wajib sholat? Sholat itu saiki di sini. Masalah. Iya dong. Waduh, orang neko-neko itu juga. Wes dikandani nek bar subuh itu udah enggak ada sholat. Sholat apa, Pak? Mau kondo. Lah sampean tinggal sholat apa? Mak saya. Lah piro mak mulai tinggal sholat piro? Piye carane ngono? Orang tuamu kirime donga gendiamune dosane sing dosa ninggalno salat, dosa ninggalno poso, dosa ninggalno zakat, dosa ninggalno nek kaji zakat bila mampu lah. Didongakne sing tenanan lan donga Gusti Allah. Wis sampean kok kemelinti arep nyaur utange simbok sing wis mati. Wong pede sholat bumbu kan kok sholatmu wae bumbu kan. Apa dhewe mumet basuh kok sholat meneh kok. Matahari belum meletek. Padahal kan enggak dia subuh itu kan. Yang ada pembelian subuh. Sama lu enggak takon neko-neko lu sama nego takon ya. Mikir tuh, ngaji itu bener ngaji, bener ngerti Pak. Jangan melakukan sesuatu tanpa ilmu. Nih kaidahnya nih, ya. Kuluman bigoiri ilmin yakmal, akmaluhu mardud. Aku bantu siapa orang beramal yang nggak tahu ilmunya, nggak diilmuni, amalnya mardud. Jadi mardud itu orang kudu wajib Pak. Sholat sing mardud ditolak ya orang perkara tuntunan nih. Terus ilmu. Loh. Salatmu dhewe lu pikir apa wis tenanan ndak kon salat iku. Arep khusuk aja muter-muter kok bareng juga. Ya salat wong sing wis pirang taun ninggalno salat. Sing saiki salatmu lho pikir ngono. Ngadepmu sing tenanan. Pripun, Pak? Nggih. Nggih, Masalahnya saya tanyakan. Aku nek jawab aku malu diri saya tidak. Aku emang mau dosok. Kenapa itu saya tanya Pak Kiai, memang di antara rekan-rekan lain ngobrol-ngobrol itu bayar-bayar itu. Ya itu bagus lah diskusi kan jadi ada bahan diskusi. Kalau habis maghrib dia katanya bayar surat maghrib lagi tapi niatnya untuk membayar yang ketinggalan tahun-tahun yang dulu. Ya. Itu ngobrol-ngobrol aja, makanya saya kurang yakin. Saya tanyakan di pengajian ini. Kodo itu adanya bayar utang. Ya, gitu. Lah, wong bayar utang itu lah yang ngerti utangnya piro. Utang piro orang ngerti kok bayar itu loh. Loh. Tiba kok bayar kok utangnya orang lunas atau tetap aja dia utang. Utangmu piro kan ben kena, nek utangmu 10 dibayar 10. Bayar utangmu nek ngerti utangnya. Kurung lah bunganya berapa persen Pak? Ngono barang kae lah. Mana? Loh. Makanya kalau mau kondo kita harus tahu kondo itu apa? Kondo itu membayar sesuatu yang belum dilunasi. Misalnya adaan itu tunai Pak artinya. Adaan itu tunai. Saiki. Yes. Kok tidak bisa melakukan tunai? Ya kan? Artinya tunai tidak pada waktunya. Ya ini kalau ya sholat maghrib nih, misalnya maghrib sholat nih, ya kan? Padung keburu isya. Nah ini udah sholatnya di waktu isya itu. Sampai turun
keturun. Tangi subuhnya ketinggalan, tangi jam 8. Ada nggak yang begitu? Ada, kadang bingung ya. Bingung kan delok itu. Tak kira duha kok nganggo kunut. Tak kira subuh kok wis jamene ngono. Gitu. Nah itu aja mungkin foto itu ya. Kan jelas ya. Pokoknya sholat pas tadi ketinggalan. Nah wis 20 tahun kita rame. Terus utangnya piro? Betul. Tapi bagus ya bagus ya. Wong sholat. Apa ada sholat enggak bagus? Sholatnya bagus. Tentunya jadi bingung deh. Betul Pak? Bisa dipahami Pak? Enggak, kalau memang ada enggak cocok, enggak apa. Oh, enggak begitu Pak. Kan orang melakukan sesuatu kan harus punya alasan. Apa alasannya? Apa yang ngomong? Bisa ngomong bayar. Allah suruh bayar. Tapi dia kosong, iya. Kita sakit nggak bisa puasa, atau dalam perjalanan nggak bisa puasa, nanti dikondo di saat yang lain. Ayatnya ada Pak. Dan itu mulut nggak? Terus semboy lo. Aku lagi ditakoni ngono lagi sih ngomong aku jawab ada. Wah aku dhewe belum tahu. Kalau cerita berapa puluh tahun loh. Saya sholat kan dari tahun kapan baru sholat setelah ngaji aja loh. Saya ngaji udah punya anak 3. Terus menjemku. Ya beliku. Tinggalin sholat, tinggalin puasa, orang ngomong piye boleh ngomong. Loh, sampai sholat di kodo. Kenapa puasa sampai? Sampai puasa umur berapa? Hah? Semenjak di sisi. Ada dulu enggak? Kenapa puasa enggak di kodo yang muda? Ayo, berapa tahun enggak meninggalin kodo? Udah lama. Lah iya. Tahun-tahun. Ya, kenapa enggak di kodo? Padahal yang diperintah kodo malah kok. Puasa di. Enggak apa-apa kita diskusi kan Pak, diskusi. Ya. Berarti yang tertinggal 20 tahun itu cuma untuk muatabah semalam ini. Muatabah Semalam ya, malah simpel berarti. Malah simpel, semalam langsung kelar. Bayar utang 20 tahun itu cukup semalam itu kelar berarti. Kenapa? Malah enakan itu berarti. Kalau mau. Malah simpel lagi Pak. Islam itu Allah itu simpel Pak. Tidak yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kamu itu kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Lebih mudah lagi bayangkan. Ada orang dosa 60 tahun. Orang tahu sembahyang, orang tahu puasa, orang tahu sedekah. Ya kan, mainnya di gabling mulu, mabuk mulu, masang togel mulu. Mau syahadat Pak, hilang kabeh dosane Pak. Loh, sampai kok melototin saya kenapa? Ya kagum apa? Hebat ini. Loh, fakta tadi apa? Sini sering kok kejadian. Betul enggak? Saya tak sadari benar Oh enggak? Anggap aja cuma tahu. Itu kan fakta kan? Nah iya. Simpel. Tapi nggak sampai ya mau apa wong wis ngerti. Dia kan belum. Nah, setelah syahadat diampuni dosanya terus kita kasih pengertian kan sih ngerti. Paham nggih? Enak nggak ikut Allah itu? Punya Tuhan Allah itu enak apa tidak? Nah ya alhamdulillah kita dapat taufik dan hidayah diperkenalkan dengan Tuhan yang namanya Allah. Alhamdulillah dijogo. Jangan disekutukan dengan sesuatu apapun. Selesai. Ya betul. Ada lagi. Kalau ibu protes bareng. Pak udah mau nggak dia dulu baru tahu. Mana nggak enak kan? Begini. Kemarin mau ada orang. Ini berapa?
Cekak, nyambung lagi nanti boleh. Ya, pesaknya saya medo, nantung. Tanggal kita udah mulai liar-liar. Ya, kemudian tabarukan kita pernah ikut ini awal saja semuanya sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian apapun mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayyidina wa li akhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbik fir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu